Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjut dari bahasan yang kemarin di bab 2 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita kemarin sudah membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah, dalil-dalilnya, serta Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam kitab, cara mengimani, berperilaku iman kepada kitab, dan hikmahnya. Yang pertama, macam-macam kitab. Ada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani sebagai pengantar. Yang kedua, memberisikan tentang akidah dan hukum-hukum syariat Allah yang terkenal dengan sebutan 10 perintah Tuhan. Ini dikhususkan untuk umat Yahudi. Berlakunya sejak dari abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi, yang diturunkan pada Bukit Tursina di Mesir. Kitab yang kedua yakni kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud dengan bahasa Suryani, berisikan tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariat karena beliau meneruskan syariatnya Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan bagi kaum Israel. Berlakunya sejak abad 10 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi, yang diturunkan di Yerusalem. Kitab yang ketiga yakni kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa dengan bahasa Kipti. Isi kitab ini sama dengan kitab sebelum-sebelumnya, menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman pada waktu itu. Kitab Injil diturunkan bagi kaum Nasrani, berlakunya sejak abad 1 sebelum Masehi sampai abad 610 Masehi, yang diturunkan di Yerusalem. Dan kitab yang terakhir yakni kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, berisikan tentang ajaran akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, dan jinayah. Ini berlaku sejak dari abad 610 Masehi sampai akhir hayat, yang diturunkan di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Serta tempat bersejarah dalam Islam, yakni Gua Hiro. Ketika kita sudah membahas tentang kitab, ya, ada juga nabi-nabi Allah, para rasul yang diberikan suhuf, ya, bukan kitab tapi suhuf, diberikan suhuf, yakni arti dari suhuf yakni adalah lembaran-lembaran, ya, wahyu Allah yang diberikan kepada nabi atau rasul, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Di antaranya kitab yang menerima suhuf, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ini menerima 10 suhuf. Yang kedua Nabi Sis alaihi salam 50 suhuf. Nabi Idris alaihi salam 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihi salam 10 suhuf. Dan Nabi Musa alaihi salam 10 suhuf. Hal demikian sama di ayat Al-Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. In hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya. Jadi Nabi Ibrahim juga mendapat, cuman bukan dikatakan kitab, tapi suhuf. Ya. Nah, selanjutnya cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, yaitu kita meyakini kebenaran isi kitab suci. Ya. Bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ialah kitab samawi, kitab yang diturunkan, ya, berisikan kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kitab samawi berisikan kumpulan firman Allah. Bahwa keempat kitab ini adalah kitabullah. Seperti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Ini bahwa karena keempat kitab ini dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah kitab samawi, ya kan? Kitab samawi yaitu berisikan kumpulan-kumpulan firman Allah. Ini. Jadi kalau kita itu bertakwa kepada Allah, nah kitab inilah yang menjadi petunjuk bagi umat yang bertakwa itu, bagi pegangan kita. Next, selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Jangan bedakan bahwa Al-Quran ini kitab saya, Zabur, Taurat, Injil itu bukan kitab saya. Jangan. Bahwa ketika kitab terdahulunya itu juga adalah kitab Allah, maka kita juga harus mempercayai bahwa ketika kitab tersebut adalah kitab Allah. Selanjutnya, melakukan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Next, selanjutnya, berperilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, gemar membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini, ya. Kalau kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, kitab yang adalah kitab Allah, maka kita membaca. Ya. Al-Quran kita baca. Nah, setelah baca kita pahami, setelah pahami kita amalkan dari isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua, menjadi manusia yang terbaik. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aqsaruhumul fasikun. Yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan di kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini, ya. Kita diakui, ya, di dalam Al-Quran karena kita adalah umat yang terbaik. Karena kita di sini ada Al-Quran. Mana yang kita yang baik yaitu baik, yang buruk ya buruk. Ya. Selanjutnya, menjadi hamba Allah yang beruntung. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya.
Selanjutnya memperoleh investasi pahala. Seperti dalam hadis Rasul, barang siapa yang mengajak orang lain ke jalan baik, maka akan mendapat pahala sebanyak pahala yang mengikutinya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab Al-Quran. Yang pertama, hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Ini karena kitab suci itu adalah berisikan tentang aturan, ketertiban yang harus kita taati. Ketika kita sudah taat kepada aturannya Allah, maka kedamaian akan menghampiri kita. Yang kedua, dapat meraih keselamatan hidup di dunia akhirat. Ini ya. Karena kitab suci Al-Quran dapat mensyafaati kita nanti ya, di yaumil kiamah, ketika bisa membantu kita dari siksaan api neraka. Yang ketiga, menambahkan semangat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, dapat menemukan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Bahwa selain kitab Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab yang lain. Seperti Taurat, Zabur, Injil. Nah, selanjutnya, keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab suci bagi seorang pelajar dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama, ini masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Jangan bolos. Nih ya. Jangan bolos. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, berdoa secara khusyuk, ya, baik ketika memulai atau mengakhiri pelajaran. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan tekun. Yang kelima, sopan dan santun terhadap semua teman dan guru. Ini akhlak kita di lingkungan sekolah. Dan itu adalah bukti bahwa kita itu iman kepada kitabullah. Karena semua itu ada di dalam Al-Quran. Ketika kita belajar harus bagaimana. Yang keenam, mengerjakan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Jangan mencontek. Jangan cuma mengganti nama tugas temannya menjadi nama kamu. Jangan. Harus jujur. Ini tugas saya kerjakan sendiri, saya kumpulkan. Ya. Itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah di lingkungan sekolah. Selanjutnya, keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab suci bagi seorang anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Yang pertama, ini taat dan patuh kepada orang tua sepanjang waktu. Ini. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Ketika kita salah, orang tua pasti menasihati kita. Nah, kita dengarkan nasihatnya, kita jalankan nasihatnya. Jangan kita bantah. Ya. Yang ketiga, melakukan perintah orang tua. Orang tua menyuruh, ini ya kita jalankan. Yang keempat, meninggalkan larangan orang tua. Selanjutnya, rajin dan tekun membantu orang tua. Selanjutnya, berangkat sekolah atau bepergian yang lain dengan memohon doa dan mencium tangan orang tua. Dan yang terakhir, sopan dan santun kepada orang tua. Ini adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan kita itu beriman kepada kitab Allah di lingkungan sehari-hari kita, kehidupan di keluarga kita. Ayo, setelah kita mengetahui kewajiban-kewajiban kita di sekolah, kewajiban-kewajiban kita di lingkungan keluarga, ayo mari kita bareng-bareng jalankan apa yang diharuskan. Ya. Kalau kita itu iman kepada kitab Allah, kita jalankan perintah-perintah yang tersebut. Ya, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Mari kita sambung di grup WA untuk sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.